Halo, selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mari bersama-sama kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini dengan materi penamaan ilmiah dan manfaat makhluk hidup bagi manusia. Baiklah, kita lanjutkan pelajaran kita anak-anak. Ada pertanyaan yang akan timbul di kepala kalian. Kenapa penamaan makhluk hidup itu penting? Jawabannya adalah karena makhluk hidup diberikan penamaan yang seragam itu untuk mempermudah dalam pengenalan makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Karena setiap bangsa atau negara itu memiliki nama yang berbeda untuk jenis makhluk hidup yang sama, sehingga digunakan penamaan secara internasional yang disebut dengan penamaan ganda atau binomial nomenklatural yang pertama kali dicetuskan oleh Carlos Linnaeus yang dianggap sebagai pencipta sistem penamaan ganda itu sendiri. Tulisan binomial nomenklatural adalah setiap nama tumbuhan atau makhluk hidup lainnya harus terdiri atas dua kata yang terdiri atas bahasa Latin atau bahasa lain yang diperlakukan sebagai bahasa Latin. Contoh untuk durian, dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa ilmiahnya ditulis Durio ziberinus. Yang kedua, kata pertama adalah nama genus, sedangkan kata kedua adalah nama petunjuk atau spesies. Ketiga, huruf pertama, kata pertama ditulis dengan huruf besar. Keempat, kedua kata dicetak miring atau digarisbawahi. Yang kelima, jika nama tumbuhan atau hewan lebih dari dua kata, kata kedua dan berikutnya disambung dengan tanda bergandeng. Contohnya Hibiscus rosa sinensis atau ditulis Hibiscus rosa sinensis. Yang keenam, pada tumbuhan tidak boleh berupa tautonim, yaitu nama yang terdiri atas dua kata yang sama persis atau dua kata yang hampir sama. Tetapi aturan ini tidak berlaku untuk hewan, contohnya Linaria linaria. Di sini kita akan mempelajari tentang manfaat makhluk hidup bagi manusia. Pertama, makhluk hidup itu bermanfaat sebagai sumber bahan pangan. Bisa kita lihat sehari-hari. Bahan makanan kita berasal dari mana saja? Kalian bisa lihat bahwa kita makan nasi berasal dari tumbuhan, kita makan buah anggur, anggur adalah tumbuhan. Kalian makan daging, daging berasal dari sapi, daging ikan, telur dari ayam. Jadi makhluk hidup itu bisa digunakan oleh manusia sebagai sumber pangan. Dan saya rasa kalian sudah paham itu ya. Manfaat sumber daya alam atau makhluk hidup itu yang kedua adalah sebagai sumber pendapatan atau devisa negara. Bisa kalian ketahui sendiri bahwa keragaman hayati yang ada di Indonesia ini sangat banyak. Dan banyak dari keragaman hayati ini yang dijadikan sebagai komoditi ekspor. Seperti rempah-rempah, karet, kopi, kayu cendana, dan macam-macam. Pokoknya sebenarnya pengelolaan sumber daya alam yang benar dan penanganan yang benar itu dapat mendatangkan sumber dana atau devisa untuk negara kita. Manfaat yang ketiga dari makhluk hidup adalah sebagai sumber plasma nukta. Plasma nukta ini adalah bagaimana mengelola kekayaan alam yang sangat berharga dalam rangka mengembangkan pengetahuan dan teknologi untuk mendukung pembangunan nasional bangsa Indonesia. Makhluk hidup juga bermanfaat dalam bidang ekologi.
Misalnya, seperti kita tahu semua bahwa Indonesia adalah negara tropis dan Indonesia menjadi salah satu negara yang disebut dengan julukan sebagai paru-paru dunia. Kemudian, banyaknya tumbuhan di dunia ini membantu mengatasi permasalahan global warming atau efek rumah kaca. Jadi jelas sekali ya secara ekologis bahwa keseimbangan ekosistem itu sangat berpengaruh. Kelestarian makhluk hidup itu sangat penting untuk kelestarian hidup manusia. Manfaat yang kelima adalah manfaat dalam bidang keilmuan. Jadi di sini maksudnya adalah makhluk hidup yang ada di dunia ini masih sangat perlu untuk kita gali dan kita teliti lagi dalam pengembangan ilmu pengetahuan saat ini. Manfaat yang keenam dari makhluk hidup adalah manfaat keindahan. Saya yakin kalian pernah jalan-jalan ke taman, ke gunung, ke laut, pemandangan yang indah, taman yang cantik, bunga-bunga yang cantik itu memberikan efek refreshing di kepala kita sehingga kita bisa lebih santai, lebih rileks. Ini adalah bukti bahwa makhluk hidup itu mempunyai manfaat keindahan. Baiklah, selanjutnya kita akan bicarakan kegiatan manusia yang merusak keragaman makhluk hidup. Pertama, perburuan liar. Kedua, penggunaan racun, setrum, atau pukat harimau pada saat penangkapan ikan. Ketiga, pertanian monokultural. Keempat, penggunaan pestisida berlebihan. Kelima, eutrofikasi yang disebabkan karena penggunaan pupuk berlebihan pada proses pertanian. Sekian materi saya hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Tetap semangat belajar, jangan sakit, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.